Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Indonesia dengan NIM 2122403. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan. Pertama, kita masuk kepada pengertian. Pengertian dari makanan halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Segala sesuatu baik berupa tumbuhan, buah-buahan atau binatang yang pada dasarnya halal dimakan. Seperti apa contoh binatang yang halal dimakan ini? Contohnya seperti ayam, ikan, dan lain-lain. Kecuali apabila ada nas Al-Quran atau Al-Hadis yang mengharamkannya, mengharamkan makanan yang telah ditentukan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Ada kemungkinan sesuatu itu menjadi haram karena memberikan atau mengandung mudarat atau bahaya bagi kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, mengonsumsi makanan dan minuman ini telah diatur dengan detail sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Ada makanan yang diperbolehkan atau halal, ada makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi atau haram. Hal tersebut dikategorikan berdasarkan zatnya, cara memprosesnya, dan cara mengelolanya. Selanjutnya, pada dasarnya segala sesuatu yang diperbolehkan atau halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Al-Quran menggunakan istilah halal untuk makanan dan minuman yang disahkan menurut hukum dengan dua makna. Yang pertama, makanan dan minuman harus sesuai dengan hukum syariat Islam. Kedua, makanan dan minuman harus diperoleh dengan cara yang halal. Selanjutnya, kita masuk kepada dalil yang membahas tentang makanan dan minuman yang diperbolehkan. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagimu merupakan musuh yang nyata. Maksudnya di sini, setan ini akan selalu membujuk manusia untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contohnya, kita masukkan kepada materi kita ini makanan yang halal dan baik. Contoh setan yang merayu kita itu, setan akan membujuk manusia dengan cara kita memperoleh makanan dengan cara yang tidak baik, contohnya mencuri. Nah, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, kita masuk kepada hadis yang menceritakan tentang makanan dan minuman yang baik untuk dikonsumsi. Yang artinya diceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mustafa Al-Himsi dari Muhammad bin Harb dari Al-Zabid dari Marwan bin Rubah At-Tablibi dan Abu Rahman bin Auf dari Al-Bidab bin Mahdikai dari Rasulullah. Beliau bersabda, ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir Mu'ad yang menjalani perjanjian kecuali tidak membutuhkannya, dan siapapun laki-laki yang bertemu kepada mereka dan mereka tidak menjauhinya, maka baginya untuk menuntut ganti seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, maksud dari hadis ini kan sudah dijelaskan. Ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari orang kafir. Nah, hewan-hewan
dan kesehatan. Ada makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna, makanan berlemak yang berlebihan. Nah, itu disebut dengan tidak toik. Tidak toik ini bukan berarti kita katakan haram. Ada makanan junk food seperti pizza, burger, spaghetti. Nah, itu tuh dikategorikan dengan toik karena mengandung minyak yang berlebihan atau ada pemanis yang berlebihan. Nah, itu tidak sehat bagi tubuh kita. Nah, itu dikategorikan kepada toik. Nah, selanjutnya kita membahas kriteria. Ada kriteria yang harus dipenuhi agar makanan dapat dikategorikan sebagai makanan halal. Yang pertama, tentu halal lezatnya. Artinya di sini makanan tersebut berasal dari bahan-bahan yang dihalalkan. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Artinya makanan tersebut tidak diperoleh dengan cara yang tidak baik seperti mencuri, menipu, atau hasil riba. Lalu yang ketiga, halal prosesnya. Artinya di sini makanan tersebut diproses dengan cara yang halal, tidak tercampur dengan hal-hal yang sifatnya haram. Lalu yang keempat, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Yang kelima, bergizi dan tidak mengandung racun yang bisa menimbulkan penyakit. Yang keenam, bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Yang ketujuh, tentu tidak merusak kepada badan kita. Nah, selanjutnya ada contoh dari makanan yang difermentasikan dan itu haram untuk kita konsumsi. Contohnya seperti kita memfermentasikan anggur. Nah, jika itu difermentasikan itu akan seperti alkohol atau wine yang akan memabukkan manusia jika meminumnya. Nah, itu contoh makanan yang tidak dibolehkan untuk dikonsumsi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada manfaat mengonsumsi makanan halal ini. Yang pertama, kita akan mendapatkan ridho Allah karena menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, tentunya kita memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga dan akan digunakan untuk beraktivitas, dan tenaga itu akan kita gunakan untuk beribadah. Selanjutnya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dari Allah ini? Yang tentunya setiap kita mendapatkan rezeki yang terlimpah dari Allah, kita berdoa. Contohnya seperti kita mendapatkan makanan, kita membaca doa sebelum memakan, dan setelah kita makan, kita membaca doa setelah makan. Nah, sekian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan.